Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to introduce myself. I was born in Bandung in 1968, and I studied at Bagajaran University and Islamic University of Indonesia, Yogyakarta. And today, I have been working at BPK since 1996, and now at Badi Club as Ide Suara. Do you know what the lesson today? We are discuss about how to make define apa in Indonesian, of course. Oke, Bapak Ibu sekalian, kamu lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Baik-baik semua. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teknik penulisan temuan pemeriksaan, dan ini ada 10 JP. Ya, tentunya dalam beberapa menit kita tidak mungkin untuk bisa membahas semua. Tapi sebelumnya kalau kita kenalan dulu Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah memperkenalkan sekilas. Ini adalah wajah kartunis saya. Saya lahir di Bandung, sekolah di Bagajaran dan UI, kemudian bekerja di BPK sejak 1996, dan ya, Jogja, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Papua. Saya sudah menjelajah berbagai provinsi rupanya, dan akhirnya saya hari ini berdiri di hadapan Bapak sekalian sebagai suara ahli media di Badingklan BPK. Ini nomor HP saya Bapak sekalian, 081250007068. Tolong dicatat karena nanti ini akan menjadi komitmen kita, menjadi alat komunikasi kita pada kesempatan ini. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa pembahasan kita adalah tentang bagaimana menyusun temuan pemeriksaan. Bapak sekalian, mata pelatihan teknik penulisan temuan ini adalah membahas tentang konsepsi laporan hasil pemeriksaan, kemudian jenis-jenis laporan pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, dan bagaimana akhirnya kita membuat temuan pemeriksaan dengan gaya bahasa laporan pemeriksaan yang sesuai dengan bahasa Selingkuh BPK, dan terakhir kita belajar bagaimana proses penyusunan temuan pemeriksaan. Bapak Ibu sekalian, indikator hasil pembelajaran teknik penulisan temuan pemeriksaan adalah setelah mengikuti debat ini, Bapak Ibu diharapkan dapat menjalankan peran sebagai ketua tim, dan tentunya harus memahami konsepsi laporan hasil pemeriksaan dan jenis-jenis pemeriksaan, kemudian memahami pedoman penyusunan laporan, dan akhirnya mampu menyusun temuan pemeriksaan yang berkualitas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Oke Bapak sekalian, jadi hanya ada 2 materi yang akan kita pelajari dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama adalah pengertian atau konsepsi laporan hasil pemeriksaan, dan yang kedua adalah jenis-jenis pemeriksaan. Yang pertama, laporan hasil pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan, yaitu hasil akhir suatu proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara objektif dan profesional, yang ujung-ujungnya dalam menghasilkan laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Saya tulis kalimat BPK dengan tulisan warna kuning, keputusan BPK, artinya bahwa itu adalah akan menjadi produk BPK. Bagaimana kita memproses penilaian, kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan seterusnya itu harus sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, dan untuk mempertahankan kualitas ada penilaian mutu atau quality control, dan ada penjaminan mutu. Bagaimana menjamin bahwa pengendalian mutu berjalan dengan baik secara berjenjang, dan BPK juga direview oleh institusi pemeriksaan negara lain secara independen. Tahun yang lalu oleh SAI Polandia, dan hasilnya mereka memberikan rekomendasi bagaimana supaya BPK bisa meningkatkan kinerja.
Barangkali sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Kalau mau bertanya, mau mengangkat tangan, silakan Bapak Ibu sekalian bertanya lewat WA ke saya. Jadi WA saya pakai nada getar, kalau tangan saya bergetar berarti ada yang masuk. Oh, ini ada pertanyaan dari Udin Saifuddin. Mana orangnya? Oh, bapaknya. Apakah laporan keuangan BPK juga diperiksa? Ini pertanyaannya luar biasa nih. Apakah BPK melakukan pemeriksaan ke tempat lain, tetapi BPK sendiri laporan keuangan diperiksa apa tidak gitu ya? Pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa menjawab? Ya, bagaimana Bu? Siapa namanya? Oh, Bu Indah, ya. Silakan Bu. Nah, saya kira ada kata kunci yang tepat. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Indah tadi, bahwa laporan keuangan BPK juga diaudit, yaitu oleh kantor akuntan yang ditunjuk, yang mereka bekerja secara independen dan hasilnya memang akan menjadi penilaian apakah laporan keuangan BPK juga sebagai lembaga, opininya BPP, PDB dan seterusnya. Dan memang alhamdulillah laporan keuangan BPK sudah berapa tahun ini opininya adalah wajar tanpa pengecualian. Terima kasih Bu Indah. Bapak sekalian, berikutnya kita akan membahas tentang jenis pemeriksaan. Nah, ada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 2006 khususnya jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah yang pertama, jenisnya adalah pemeriksaan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan kinerja. Yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan dia akan menghasilkan opini, ditujukan untuk memang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Kemudian bagi kinerja dia melakukan pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisien dan efektivitas. Jadi dinilai programnya. Jadi kalau laporan keuangan ya opini, hasilnya adalah opini. Kemudian kalau kinerja itu proses, ada program, ada kegiatan, apakah ekonomi, apakah efisien, apakah efektif, dan akan diberikan rekomendasi untuk bisa memperbaiki kinerjanya. Sedangkan audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang memang bukan pemeriksaan keuangan dan juga bukan pemeriksaan kinerja. Jadi selain kedua itu adalah masuk ke pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Bapak sekalian, tadi sudah kita sampaikan bahwa jenis pertama adalah pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini hasilnya adalah opini. Ada 4 jenis opini pemeriksaan. Yang pertama adalah IPP, wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Kemudian yang kedua WDP, wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Yang ketiga tidak wajar atau adverse opinion, dan yang keempat adalah tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Bapak sekalian, saya kira ini juga hal yang sudah biasa dan bagi teman-teman yang kuliah di Bekasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan kinerja, Bapak sekalian. Nah, kalau pemeriksaan kinerja sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti yang dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas yang mencakup ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Jadi harus dilakukan secara objektif, sistematik terhadap berbagai macam bukti yang dilakukan secara independen, tidak bersebelahan, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, tidak berdasar pesanan, pokoknya independen untuk menilai kinerja entitas, apakah ekonomis, apakah efisien, atau efektif dari program kegiatan yang mereka lakukan. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas suatu hal yang diperiksa dan dapat bersifat eksaminasi, kemudian review atau prosedur yang disepakati atau agreed given procedures. Jadi dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini sudah strict, Pak. Sudah ada fokus yang memang akan kita lakukan pemeriksaannya. Apakah itu bersifat eksaminasi untuk menguji ketaatan terhadap peraturan undang-undangan, mereview sebuah kegiatan apakah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, dan prosedur yang disepakati dalam hal ini adalah bagaimana pemeriksaan dengan yang diperiksa sudah
sepakat untuk menyoroti satu atau beberapa bagian saja yang akan diaudit. Jadi ini kira-kira jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK. Audit keuangan menghasilkan kewajaran laporan keuangan dinilai dan hasilnya adalah opini. Kemudian audit dengan tujuan tertentu untuk melihat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan atau kebijakan, dan audit kinerja untuk melihat ekonomi, efisien dan efektivitas dari suatu organisasi, fungsi, program atau kegiatan. Oke, Bapak sekalian, kita sudah membahas tentang bagaimana konsepsi laporan hasil pemeriksaan, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Nah, jadi Bapak sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya. Pertanyaan Bapak sebetulnya sama dengan yang ingin saya sampaikan. Pertanyaannya adalah, apabila kita sudah tahu ya bahwa Garuda Indonesia Agros ini sekarang dalam keadaan bangkrut, kinerjanya dalam keadaan jelek, tapi laporan keuangannya, opininya adalah PTP. Laporannya berdasarkan pemeriksaan keuangan bagus, tetapi berdasarkan kinerja jelek. Bagaimana menurut pendapat Anda terhadap laporan hasil BPK? Jawab di WhatsApp. 2 kalimat saja atau 1 kalimat? 1 kalimat saja yang singkat. Bagaimana tanggapan Anda terhadap hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan BPK? BTP tapi kinerjanya buruk. Oke, nanti saya bahas. Oke, terima kasih. Bapak sekalian, evaluasi kita adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan laporan hasil pemeriksaan BPK. Dilihat contekannya boleh dilihat di slide yang sudah saya share buat Bapak sekalian. Kemudian sebutkan jenis-jenisnya. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan sekali. Dan yang terakhir adalah bagaimana pandangan atau komentar atau penilaian Anda terhadap LHPBP yang di mata publik yang selama ini menjadi sorotan. Nanti ada case-nya. Dan ya, dari hasil PA yang sudah masuk, saya perhatikan jawabannya ada beberapa di Bapak sekalian. Politis katanya ya. Laporan BPK unfair. Ada. Laporan BPK tidak profesional. Nah, Bapak sekalian, untuk menjawab bagaimana komentar Bapak sekalian, kita saksikan video berikut ini. Substansi yang tidak disampaikan seperti hasil pemeriksaan laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan dapati 70 temuan. BPK menyatakan pemeriksaan itu sudah sesuai standar. Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Yudi Ramdan di Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta telah sesuai standar. Dalam pemeriksaan laporan keuangan itu, BPK mendapatkan 70 temuan senilai 2,16 triliun rupiah. Temuan itu terdiri dari program yang berindikasi kerugian daerah senilai 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak 1,71 triliun. Temuan lainnya berupa kekurangan penerimaan daerah senilai 3,23 miliar rupiah, belanja administrasi 469 juta, dan pemborosan 3 miliar. Bagi BPK, standar pemeriksaan itu adalah segalanya. Kami sangat concern terhadap standar. BPK memiliki standar pemeriksaan yang sangat ketat dan dilakukan proses yang dinamakan dengan quality control dan quality assurance yang secara berjenjang dan terus-menerus sampai laporan itu, bahkan sampai laporan itu diserahkan, kita tetap direview. Direview dari tim, direview oleh pejabat strukturalnya, direview oleh inspektorat kami, dan direview oleh BPK negara lain. Atas pemeriksaan laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan status wajar dengan pengecualian. Dari Jakarta, Sunu Prabubaskoro, Suburatma Miharja, Kantor Berita Antara, mewartakan. Baik, Bapak sekalian, ini kesimpulan kita pada kesempatan ini. Dan karena waktu yang membatasi kita, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas kerjasama yang selama ini sudah terjadi dengan baik. Dan ingat, buku kreator saya kalau membaca, di situ ada pertanyaannya, beri pesan yang besar, beri hasil foto yang terbaik buat sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.